Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang fakta Israel. Satu hal yang penting teman-teman kita tidak boleh lupa ya. Di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 47 dikatakan, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini." Dan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 22 juga dikatakan, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Bagaimana pendapat Anda tentang kasus Israel ini yang lagi rame nih? Orang-orang Indonesia sebagian yang masih berpikiran sangat negatif terhadap Israel. Untuk permasalahan seperti itu sebenarnya bias ya, karena tergantung dari latar belakang pendidikan atau mungkin lingkungannya dan perkembangan cara berpikirnya. Jadi misalnya pendapat saya belum tentu bisa diterima oleh orang lain, jadi tetap bias, maaf. Ya nggak apa-apa bias, tapi setidaknya bagaimana pendapat Anda? Orang mau menerima atau tidak, itu kebebasan berpikir. Ya, di Indonesia kan kebebasan berpikir, pikiran tuh nggak bisa dibatasi. Oke, lanjut Bapak. Sebenarnya kita sebagai orang Indonesia yang nggak kurang tepat sebenarnya. Kita bukan orang Palestina, kita bukan orang Israel. Jadi kita hanya pengamat. Jadi kalau hanya kita berpendapat ya hanya sekedar pendapat, belum tentu kebenarannya itu gitu. Tetap bias, nggak bisa. Maaf. Ya, itu tadi teman-teman, salah satu pendapat dari salah satu teman saya. Oke, tanpa wasting time, kita simak ya salah satu pendapat juga yang mengandung edukasi yang disampaikan oleh ibu berikut ini. Selamat menyimak. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, malam hari ini Indonesia mendapat kabar buruk, yakni dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah ajang Piala Dunia U20 yang seharusnya berlangsung di Indonesia. Indonesia dicoret karena ada sejumlah pihak yang menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia. Yang patut disayangkan, alasan penolakan adalah karena ada timnas Israel dan Israel dianggap menjajah Palestina. Please, bapak-bapak, politisi, pihak-pihak yang menolak timnas Israel, ia belajar sejarah dulu. Presiden kita, Presiden Soekarno mengingatkan jas merah. Jangan melupakan sejarah. Nah, saya sampaikan sedikit fakta sejarah bahwa ketika Israel menjadi negara tahun 1948 itu karena PBB yang memberikan resolusi 181. 33 negara setuju pembagian tanah Israel yang dulunya adalah bekas kerajaan Israel yang dibagi dua menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Israel menjadi negara. Kenapa Palestina tidak menjadi negara? Karena setelah Israel menjadi negara, 5 negara Arab memerangi Israel. Suriah, Lebanon, Yordania, Mesir, dan Irak. Lalu jatah tanah Palestina yang seharusnya menjadi negara Palestina diambil oleh Gaza, diambil oleh Mesir. Yordania mengambil tepi barat dan Yerusalem Timur. Alhasil Palestina nggak dapat apa-apa. Tetapi mengapa orang Indonesia menuduh Israel yang menjajah Palestina? Tolong lihat sejarah. Tolong pelajari fakta sejarah. Sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Gak pernah ada datanya. Jadi turut berduka cita untuk sepak bola Indonesia yang terpuruk gara-gara salah belajar sejarah. Semoga ini menjadi pelajaran penting buat kita di Indonesia. Mari belajar sejarah dan hapus kebencian anti-Israel dari benak kita. Kita lahir nggak bisa milih jadi orang apa loh.
Mari kita saling mengasihi. Salam damai dari Fakta Israel. Nah, itu tadi edukasi penting yang perlu dipahami khususnya buat masyarakat Indonesia yang masih belum paham ya tentang kasus Israel yang sebenarnya. Sehingga pendapat bisa macam-macam. Oke teman-teman, Anda punya pendapat berbeda? Silakan kasih komentar ya di kolom komentar. Thank you, tetap semangat.